Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia dan anugerah yang tiada henti-hentinya Allah anugerahkan kepada kita. Shalawat dan iring salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan juga seluruh umat beliau yang istiqamah sampai hari akhir nanti dan berkomitmen menegakkan sunnah-sunnahnya. Tema yang disodorkan kepada saya adalah Nuzulul Quran. Keajaiban Al-Quran bukan hanya sekedar ilusi atau utopia, tapi memang betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang berkomitmen dan meyakininya. Keajaiban itu bahkan menembus ruang-ruang rasionalisme atau rasionalitas kita sebagai manusia. Cerita di kampus kami, kebetulan ada juga teman satu angkatan saya di sini, Ustadz Usman Sofi, namanya Pak Sawabi Ihsan almarhum. Itu cerita mutawatir di kalangan Sivitas Akademika PTIG. Bagaimana seorang Sawabi Ihsan yang ketika itu menjabat sebagai ketua lajnah pentashih Al-Quran mendapatkan keajaiban ketika beliau setiap sore mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil tanpa biaya, sebagai bentuk komitmen beliau. Di samping digaji oleh pemerintah, beliau juga berkontribusi tanpa digaji sedikit pun kepada masyarakat. Rupa-rupanya karena konsistensi dan dedikasi yang luar biasa, Allah menurunkan keajaiban. Walaupun tentu saja jangan ini yang kita tuju pada saat kita mendedikasikan diri kita untuk Al-Quran. Jadi pada waktu beliau mengajar sebagaimana biasanya, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang sedikit berbeda, dengan raut muka yang bersih, ikut mengaji seperti anak-anak lainnya. Hanya saja begitu selesai pengajian, yang lain pulang, anak ini memaksa untuk memberikan amplop. Padahal Pak Sawabi sudah wanti-wanti dari awal bahwa beliau tidak menerima apapun. Anak ini memaksa, bahkan mengatakan, kalau Anda tidak menerima ini, besok saya tidak akan mengaji. Dan kalau saya tidak mengaji, berarti Ustadz menghalangi orang mengaji, hukumnya dosa, katanya. Pak Sawabi kemudian mikir, ini anak kecil tapi kok pintar sekali berargumentasi. Akhirnya diterima.
Beliau buka waktu itu tahun 90-an itu 100.000. Esok harinya begitu lagi, dan uangnya kelipatan, 2 kali lipat. Sampai kemudian cerita ini berlanjut, beliau mendapatkan uang dalam tas besar. Karena akumulasi setiap kali pertemuan itu terus seperti itu. Begitu banyak uang yang beliau terima, pada akhirnya kemudian Pak Sawabi meminta anak itu tidak pergi setelah ngaji. Diinterogasi, sebenarnya kamu siapa? Uang ini dari mana? Orang tua kamu siapa? Diinterogasi. Anak ini kemudian bilang, Ustadz kok kayak begitu, kayak interogasi polisi. Saya sudah tidak mampu lagi menahan rasa ingin tahu yang ada dalam diri saya. Sebenarnya kamu itu siapa? Mengapa melakukan ini semua? Karena Pak Sawabi mendesak, anak itu kemudian pada akhirnya bertanya, Ustadz memang sudah siap mendengar jawaban saya? Siap. Dan Ustadz siap dengan konsekuensi bahwa saya besok tidak mengaji lagi, karena Ustadz memaksa untuk saya menyampaikan kebenaran pada hari ini. Siap. Saya tidak bisa menahan diri lagi, saya harus tahu apa sebenarnya, karena khawatir uang yang dalam jumlah besar ini menjadi masalah. Akhirnya anak itu pun kemudian menjawab, kalau Bapak ingin tahu siapa saya adalah Al-Quran yang selama ini Bapak jaga dan Bapak pelihara dengan sebaik-baiknya. Ketika mendengar jawaban itu, Pak Sawabi tercenung, badannya itu kaku, tidak bisa bergerak. Gejolak yang ada dalam diri beliau luar biasa, tidak bisa diungkapkan. Terkunci mulut beliau, langkah kaki beliau, semuanya badannya itu tidak bisa bergerak. Sampai anak ini pamit dan keluar dari pintu, baru beliau menyadari. Begitu beliau berlari ke arah pintu, sudah tidak ada siapa-siapa. Kiai Haji Salim Dahlan Salim Zarkashi, pencipta qiraati, ini cerita juga masyhur di kalangan santri-santri dan mutawatir. Itu pernah kesulitan ekonomi yang luar biasa, karena beliau tidak punya uang saat ingin mengajarkan anak-anak ngaji dan kemudian membukukan apa yang beliau miliki agar anak-anak bisa mengaji dengan baik. Tapi tidak ada uang sama sekali. Di tengah keputusasaannya, beliau pun memohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak ingin meminta kepada makhlukmu, karena yang aku sebarkan dan aku ajarkan adalah kalammu. Maka aku akan hanya meminta kepadamu, bukan kepada yang lain. Berikanlah solusi agar anak-anak ini masih tetap bisa ngaji, karena saya nggak ada uang sama sekali dan saya tidak ingin berhutang kepada siapapun. Bagaimana caranya mereka bisa mengaji dengan buku-buku yang saya cetak, sementara saya tidak ada uang sama sekali. Beberapa waktu setelah beliau berdoa, kejadiannya hanya 1 kali. Biasanya yang namanya karomah, ma'unah itu 1 kali saja. Jadi begitu selesai dari ngajar-ngaji anak-anak di hari itu, seperti biasanya kan tikarnya digulung. Begitu tikar digulung hari itu, di bawahnya uang semua, asli. Yang ini saya sampaikan bukan bagaimana Al-Quran itu kita ganti dengan uang, tidak. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keajaiban yang di luar nalar dan akal manusia kerap terjadi ketika kita punya komitmen yang lebih terhadap Al-Quran. Bahkan kalau kita yakini benar, Al-Quran itu seolah-olah bernyawa, dia bisa menghidupi siapapun yang menghidupinya. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Saya punya anak 3, ngantri di seorang kiai gratis semua, ada 200 santri.
ngaji semua, menghafal Al-Quran, ada yang kuliah dibiayai oleh bunyainya, tidak ada SPP, tidak ada uang apapun ya. Mereka semua digratiskan, bapak kiainya nggak punya pekerjaan, sementara sang istri hanya seorang dosen. Tapi yang seringkali saya dapatkan cerita-cerita dari beliau bahwa saya punya 200 santri, dan santri itu bukan sedang apa-apa, mereka sedang melafazkan kalimat-kalimat Allah, sedang ingin melestarikan kalamullah, ingin berkomitmen terhadap Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran kalamnya. Maka saya serahkan semuanya. Dan selama ini anak-anak saya makannya juga enak terus, dan beliau tidak pernah kekurangan. Kiai Anwar Zahid pernah cerita, mungkin yang dari Jawa Timur, Bojonegoro tahu, beliau punya santri ribuan, gratis semua. Beliau ketika pernah diwawancarai Pak Anwar, panggilannya Anza kan, Anwar Zahid, Anda punya santri ribuan tapi gratis semua, dari mana Anda mendapatkan uang itu? Beliau kemudian menjawab, saya ketika mendatangkan mereka-mereka yang duafa itu, dan saya tanggung semuanya lahir batin itu, saya serahkan diri saya itu kepada Allah. Saya katakan dalam doa-doa saya, ya Allah, rezeki saya adalah rezeki mereka ya Allah. Kalau saya kemudian tidak diberi rezeki olehmu lebih ya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, siapa lagi yang akan memberi ya Allah? Berilah rezeki mereka melalui aku. Jadi beliau menggantungkan rezeki beliau kepada santri-santrinya. Dan kata beliau, dengan cara seperti ini, alhamdulillah, saya sampai sekarang jadi penceramah laris di mana-mana. Tidak fluktuatif, tidak naik turun, apalagi sampai ngedrop seperti penceramah-penceramah yang lain yang biasanya ada masanya. Karena saya berkomitmen kepada mereka, sehingga Allah Maha tahu kalau saya dihentikan rezekinya, terus mereka mau kemana? Apalagi ini Al-Quran. Maka kalau ada orang kok tidak yakin anaknya pinter ngaji, apalagi menghafal dihafal doang, nggak paham artinya, kayak burung beo, mereka belum pernah merasakan bagaimana keajaiban Al-Quran, mukjizat Al-Quran itu lahir dan batin, komprehensif, mencakup semua aspek. Sudah banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan itu. Sebagai penutup, saya tidak akan lama-lama. Saya nggak ingin ceramah, ingin berbagi kisah saja, supaya lebih terasa bahwa ini bukan sekedar penyampaian normatif, tapi faktual, nyata. Saya ketika itu masih ingat sampai sekarang, adik saya menikah di daerah Purwokerto. Yang penceramahnya adalah kiainya adik saya, kebetulan hafal Quran, seorang kiai punya pesantren tahfidz. Dia cerita di dalam ceramahnya itu, ingin mensugestikan yang hadir ketika itu, dan termasuk saya kebetulan hadir saat itu karena kakaknya. Kata beliau, ada seorang yang menyekolahkan anaknya hanya sampai SD. Kemudian setelah SD anaknya diminta menghafal Al-Quran dan kemudian mengkaji isinya. Hampir 15 tahun anak ini merantau di pesantren, pulang tidak ada ijazah formal. Banyak orang melecehkan, meragukan apa yang dilakukan oleh orang tua ini. Kata mereka, zaman sekarang nggak pakai ijazah susah kali itu. Tapi bapak ini, kata kiai adik saya, sungguh luar biasa. Dia yakin sekali dengan pilihannya, dan dia tidak ada keraguan sedikit pun bahwa anak saya itu mengaji Al-Quran, memperdalam isi Al-Quran ya. Masa iya yang punya Al-Quran itu akan
menyia-nyiakan hidupnya, pasti akan dijamin hidupnya. Anaknya pulang, sudah usia matang sekitar 25 tahun. Ditanya anaknya oleh bapaknya, kamu keahliannya apa nak? Saya ingin melamar anak gadis supaya jadi istrimu, karena usiamu sudah layak untuk menikah. Anaknya dengan santai menjawab, bapak, kalau ditanya keahlian kerja, saya nggak ada. Karena saya dididik di pesantren bukan untuk bekerja, tapi memperdalam ilmu. Tapi saya punya keahlian 3 yang sifatnya ilmiah. Silahkan nanti bapak tawarkan kepada calon mertua. Kalau mereka waras pasti menolak, tapi kalau agak gila kayak saya, insya Allah menerima. Keahlian saya itu 3. Pernah saya ceritakan di pengajian Bani Umar subuh pagi. Anak saya ketika ditanya oleh bapaknya, kamu bisanya apa? Bisa 3 pak. Saya bisa ngaji, bisa ngajar ngaji, dan bisa wirid. Karena saya kerjaannya setiap hari itu, nggak ada yang lain. Saya nggak punya HP. Ngaji, kalau nggak ngajar ngaji ya ngaji, kalau nggak ya ngaji. Kalau tidak sedang dua-duanya, pasti saya sedang wirid. Itulah aktivitas saya sehari-hari dari saya di pesantren sampai sekarang bapak. Silahkan tawarkan kepada calon mertua, ada nggak yang tidak waras kayak saya sih? Ya, rata-rata kalau calon mertua pasti pinginnya anaknya dokter, anaknya tentara, anaknya pilot gitu kan, anaknya nahkoda gitu. Akhirnya bapaknya mencoba menawarkan, benar, semua calon mertua tidak ada yang menerima. Mereka semuanya ragu. Orang bisa ngaji, ngajar ngaji, wirid, terus anaknya mau dikasih makan apa? Sampai akhirnya dia ketemu seorang yang sama-sama agak gila itu ya. Jadi sebenarnya yang gila yang mana pak ya? Jadi memang orang yang waras tambah kesono tambah dikit gitu loh. Al-ghuraba itu orang-orang asing, tambah itu kan orang-orang yang waras dan tambah sedikit jumlahnya. Akhirnya ketemu kawan lama dulu di pesantren, nanya-nanya ternyata punya anak gadis ya. Akhirnya ditanya, gimana kalau kita besanan? Anak kamu memang alumni mana? Pesantren. Bisa apa? Bisa ngaji, ngajar ngaji, wirid. Wah hebat itu. Nanti saya coba diskusikan dengan anak gadis saya. Anak gadisnya ditawarin, ada calon, cuman nggak bisa nyari duit, bisanya ngaji, ngajar ngaji sama wirid. Mau nggak kamu? Wah, kata anak gadisnya, laki-laki model begini pak, zaman sekarang udah nggak ada. Kalau ada, saya paling awal menerima. Silahkan datang kapanpun, saya terima dengan lapang dada maksudnya, bukan lapangan. Memang lapangan. Jadi rupa-rupanya ketemu pak. Akhirnya dipertemukan, cocok. Yang sama-sama satu visi misi, bapaknya, anaknya kan didikannya begitu. Tergantung bagaimana orang tua mendidik. Dinikahkan. Nah begitu setelah selesai nikah, bulan madu ya, di kampung atau bulan madunya kayak apa ya, di kasur itu aja paling gitu kan, nggak kemana-mana. Nah, begitu selesai bapaknya kemudian mempertemukan anak dan menantunya, diajak ngobrol. Bapak tahu bahwa kamu tidak bisa nyari duit, makanya bapak kasih modal. Ini saya punya 100 juta, silahkan rembuk suami istri. Uang ini untuk apa? Yang penting setelah ini bapak tidak mau tanggung jawab lagi. Kehidupan kalian berdua adalah tanggung jawab kalian. Akhirnya dua orang ini suami istri rembukan bapak dan ibu. Kemana kesana kemari, akhirnya sang suami punya ide. Tetap saja istri taat pada suami, menghormati suami walaupun tahu suaminya nggak bisa nyari duit, tapi paling tidak idenya ada. Depan rumah kan kosong, kita bikin warung saja, warung kelontong. 50 juta buat warungnya, 50 juta lagi untuk isinya. Terus nanti gimana? Kata suaminya, ya kamu yang dagang, saya tetap profesi saya ya 3 itu, ngaji, ngajar ngaji, sama wirid, istiqomah sampai mati katanya. Wong bisanya cuma itu gitu. Akhirnya di launching pak warung itu.
Ini kata kayaknya adik saya. Begitu di launching, itu orang ketarik kayak magnet Pak, pengen beli di situ semua. Laris luar biasa. Katanya dalam jangka 2 tahun bikin cabang di tempat yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa warungnya begitu laris, pegawainya amanah, dan bahkan kata kayaknya adik saya, sekarang warungnya sudah puluhan dan dia menjadi orang paling kaya di desanya. Sebelumnya dilecehkan, diragukan masa depannya. Apa rahasianya? Setelah dikulik, ya, akhirnya banyak yang wawancara Pak. Begitu wawancara, istrinya yang bilang, yang hebat bukan saya yang bisa berdagang dan strategi dengan segala macam upaya-upaya dan kerja kerasnya. Bukan, saya berdagang dengan cara biasa. Tapi saya meyakini bahwa keistiqomahan suami saya berinteraksi, berintim-intim membersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya, Allah sebagai sumber pemberi rezeki, segala-galanya yang milik dia, tidak ada milik yang lain. Itulah yang menyebabkan saya sampai pada titik ini. Coba, dalam Al-Quran juga 8 pintu rezeki yang paling banyak. Pintu apa? Bukan pintu kerja, bukan pintu fisik. Pintu takwa, pintu istighfar, pintu sedekah. Ayo, itu adalah pintu-pintu spiritual, dan itu seringkali dilenakan oleh banyak orang. Nasihat kiai saya, Fik, kalau kamu ingin rezekinya banyak dan berkah, banyak ngajinya. Saya kemudian mikir, apa hubungan antara rezeki dengan banyak ngaji? Ternyata itu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffarun, dan seterusnya, ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur kan bukan itu, tidak secara fisik harus kerja ini itu, tidak. Tapi bagaimana hati kita berterima kasih kepada Allah, lisan kita alhamdulillah, perbuatan kita dedikasi kepada Allah. Itulah yang menghantarkan kita kepada kesuksesan. Apalagi kesuksesan lahir dan batin, bukan semata-mata kesuksesan lahir. Orang seringkali mencari dengan segala daya upaya yang lahir, yang fisik, bahwa dia menyangka bosnya adalah pemberi rezekinya, pekerjaannya adalah pemberi rezekinya, dagangannya adalah pemberi rezekinya. Kecele orang ini ketika Allah ternyata membalikkan semuanya. Mereka lupa bahwa Allah lah pemberi Ar-Razzaq. Mereka lupa bahwa Al-Quran yang menjadi pedoman kita itu adalah kalamullah, kalamur Razzaq. Ketika kalamur Razzaq senantiasa kita dengungkan, kita gumamkan, kita baca, kita lestarikan, kita dedikasikan, masa iya kemudian hidup kita disia-siakan oleh yang punya kalam itu? Penutup terakhir Pak, kisah nanti di alam akhir. Di dunia jaminan mutu, di akhirat apalagi, dikubur di mana kita sendirian lebih-lebih. Ada satu riwayat, orang fasik, tahu fasik Pak? Tukang maksiat besar, dosanya bukan dosa kecil, ya. Mati. Begitu selesai prosesi pemakaman, Munkar Nakir datang, bawa gada, bawa kebukan, ya, mau digebuk tuh, karena orang fasik. Begitu hendak digebuk, tiba-tiba muncul sesosok menghalang-halangi. Munkar Nakir, apa-apaan ini? Main gebuk aja katanya. Kaget Munkar Nakir, siapa kamu? Sosok ini menjawab, saya adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk Pak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang dihafal oleh orang ini. Orang ini tukang maksiat, tapi dia hafal saya dan membaca saya setiap hari. Maka saya akan halangi Anda kalau Anda gebuk dia. Karena apa? Kalau Anda gebuk dia berarti gebuk saya. Saya nggak terima. Malaikat Munkar Nakir membantah, oh nggak bisa caranya begitu. Dia kan fasik. Iya memang fasik, tapi kalau Anda menyiksa dia berarti menyiksa saya. Nggak ketemu Pak. Akhirnya lapor kepada Allah. Begitu lapor, Allah langsung menyampaikan kepada Munkar Nakir, Munkar Nakir,
Memangnya kamu berani menyiksa orang yang di dalamnya, di dadanya ada kalamku? Ada kalamku di sana. Berani kamu? Enggak ya Allah, enggak berani. Ya sudah, biarkan saja dia menikmati kuburnya. Ini orang fasik, Pak. Tapi riwayatnya surah Al-Mulk, Pak. Kalau kuliah makulhu nggak masuk kategori, Pak. Ya. Silakan hafal surah Al-Mulk, tapi dibaca terus tiap hari. Ya, insya Allah menjadi penolong kita nanti di alam kubur kita. Apalagi di bulan puasa sampai 30 juz khatam. Ya. Tapi di luar puasa juga baca. Insya Allah akan menjadi teman setia kita di kubur kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.